Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran terakhir dari memahami tulisan-tulisan perjanjian baru, khususnya untuk surat-surat Paulus. Hari ini kita akan membicarakan mengenai surat-surat yang disebut sebagai surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral terdiri dari 3 surat, yaitu surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan surat Titus. Hal pertama yang kita perlu pahami mengapa surat-surat ini disebut sebagai surat-surat pastoral. Nah, ada 2 alasan kenapa surat-surat ini disebut dengan nama surat pastoral. Alasan yang pertama adalah karena surat ini dituliskan terutama untuk memberikan guidance kepada penerus pelayanan dari Rasul Paulus, yaitu Timotius dan Titus. Nah, jadi surat ini sendiri adalah sebuah upaya Rasul Paulus untuk memberikan bimbingan pastoral kepada 2 orang yang akan melanjutkan pelayanan dia, khususnya untuk Timotius ditempatkan di Filipi dan Titus di Pulau Kreta. Nah, alasan yang kedua kenapa surat-surat ini disebut sebagai surat pastoral, oleh karena dalam ketiga surat ini, dalam surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, kita menemukan material pengajaran yang bersifat pastoral. Nah, jadi kita tidak salah jikalau kita kemudian menyebut surat-surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus sebagai surat-surat pastoral. Nah, sebelum kita lebih lanjut membicarakan mengenai isi surat pastoral, kita akan mendiskusikan kapan kira-kira surat ini dituliskan. Nah, untuk memahami kepenulisan surat pastoral, kita tidak terlalu mudah untuk membicarakan ataupun mengambil keputusan. Mengapa? Karena para ahli memiliki 2 pandangan yang berbeda ketika mereka membicarakan surat-surat pastoral. Sebagian ahli percaya bahwa surat pastoral adalah pseudo-Paulin. Nah, surat-surat ini disebut pseudo-Paulin oleh karena surat-surat ini dianggap tidak ditulis oleh Paulus, tetapi oleh seseorang yang mengaku Paulus ataupun kelompok orang yang menjadi para pengikut Rasul Paulus. Nah, jikalau seseorang percaya dengan teori ini, tentu mereka akan menempatkan surat-surat pastoral sebagai surat-surat yang ditulis jauh setelah kematian Rasul Paulus. Nah, kebanyakan menempatkan surat-surat pastoral bahkan pada abad kedua Masehi. Nah, sementara itu, bagi mereka yang percaya bahwa surat-surat pastoral dituliskan oleh Rasul Paulus, mereka percaya bahwa, atau mereka dalam penelitian mereka menemukan bahwa surat pastoral ditulis di akhir masa hidup Rasul Paulus, khususnya ketika dia berada dalam penjara di kota Roma. Nah, jadi kemungkinan besar surat-surat pastoral dituliskan sekitar tahun 62 sampai dengan 64 atau 65 Masehi. Nah, jadi itulah penanggalan dari surat pastoral. Dan sebelum kita membicarakan lebih lanjut, barangkali kita juga penting membicarakan beberapa isu yang ada di dalam surat-surat pastoral. Nah, salah satunya adalah isu mengenai perbedaan vocabulary yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat pastoral dibandingkan dengan surat-surat yang Paulus tulis di awal pelayanannya, seperti surat Galatia dan Roma, dan juga surat-surat di penjara, yaitu surat Efesus atau surat Kolose ataupun surat Filipi. Nah, tetapi perbedaan vocabulary ini sesungguhnya tidak bisa dijadikan evidence yang solid di dalam menentukan apakah surat ini ditulis oleh Paulus atau tidak. Nah, mengapa demikian? Karena kita menemukan selain perbedaan vocabulary, kita juga menemukan ada begitu banyak persamaan vocabulary antara Paulus dengan antara surat-surat Paulus yang lain dengan surat-surat yang disebut pastoral epistles. Nah, oleh sebab itulah maka perbedaan vocabulary tidak bisa dijadikan sebagai evidence utama. Bahkan bisa juga Rasul Paulus menggunakan seorang sekretaris di usia lanjutnya ketika dia menuliskan surat kepada Timotius dan Titus. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang memiliki posisi bahwa surat-surat Paulus ditulis, surat-surat pastoral tulisan Paulus pada dasarnya memiliki pemikiran-pemikiran yang sama valid dengan mereka yang menolaknya. Nah, meskipun demikian, ada seorang ahli yaitu Luke Timothy Johnson. Dia menulis sebuah
tulisan yang sangat baik di dalam membela ataupun di dalam menunjukkan bahwa surat-surat pastoral dituliskan oleh Paulus. Nah, dia menunjukkan berdasarkan kesaksian patristik bahwa ataupun kesaksian di dalam proses kanonisasi bahwa tidak ada keberatan atau tidak ada satupun sumber-sumber yang mengatakan bahwa surat-surat pastoral tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, itulah sebabnya maka surat-surat pastoral diterima dalam kanon oleh karena para bapak gereja mengenali unsur apostolisitas di dalam surat ini. Nah, itulah alasan kenapa kita dapat tetap percaya bahwa surat-surat pastoral adalah surat tuliskan oleh Rasul Paulus. Nah, lalu apa isi daripada surat-surat pastoral? Nah, jikalau kita membaca surat 1 Timotius, di sana kita mengetahui bahwa atau kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mencoba mempersiapkan Timotius di dalam menjadi pemimpin untuk jemaat di kota Efesus. Nah, jadi Timotius diminta oleh Rasul Paulus dalam mempersiapkan para penatua. Jadi Timotius pada dasarnya adalah pengganti dari Rasul Paulus di dalam mempersiapkan pelayanan di Efesus. Dan ketika kita membaca surat pastoral, kita kemudian surat 1 Timotius di sana mendapati bagaimana Rasul Paulus memberikan guidance ataupun arahan-arahan di dalam menetapkan siapa yang dapat menjadi penatua dan siapa yang boleh dapat menjadi seorang diaken. Nah, itu dapat kita lihat dalam surat 1 Timotius pasal yang ketiga. Nah, selain itu, tujuan daripada Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius adalah Rasul Paulus ingin supaya Timotius dia fokus pada ajaran yang sehat. Nah, dalam tulisan 1 Timotius, Rasul Paulus mempersiapkan Timotius untuk menghadapi ajaran yang berkembang di jemaat Efesus yang Rasul Paulus lihat berbahaya, sebuah ajaran yang sepertinya melakukan sebuah sinkretisasi agama-agama, sinkretisasi keyakinan, dan Rasul Paulus mendorong Timotius untuk tetap mempertahankan ajaran yang sehat. Nah, sementara itu kalau kita membaca surat 2 Timotius, kita mendapati bahwa Rasul Paulus membicarakan begitu banyak tentang penderitaan. Barangkali satu sisi itu adalah dari refleksi dia, bagaimana dia harus mengalami kesulitan, penderitaan di tengah-tengah pelayanan dan akhir masa pelayanannya. Tapi di satu sisi yang lain, Rasul Paulus sudah melihat bahwa zaman akan mengarah kepada era yang sukar, kekristenan akan berhadapan dengan banyak penganiayaan, dan Rasul Paulus mempersiapkan Timotius untuk boleh mempersiapkan jemaat Tuhan memasuki masa-masa yang sukar, khususnya memasuki era penderitaan di masa Nero. Nah, sedangkan berbeda dengan 1 Timotius dengan 2 Timotius, surat Titus dituliskan oleh Paulus kepada Titus, anak rohaninya, supaya dia mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan melayani di Pulau Kreta. Nah, pada dasarnya apa yang Rasul Paulus pesankan kepada Timotius dalam surat yang pertama juga dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Nah, kita melihat di dalam surat-surat Titus, Paulus berulang kali menegaskan mengenai pentingnya Timotius dan Titus mempersiapkan jemaat di dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam jemaat. Nah, jadi jika kita membaca surat-surat pastoral, kita bisa mempelajari beberapa hal yang penting. Pertama, terkait dengan gereja. Bagaimana di dalam gereja kepemimpinan begitu penting dan kepemimpinan harus dipersiapkan dengan baik. Dan di dalam surat 1 Timotius dan Titus kita juga menemukan kriteria-kriteria yang digunakan oleh para rasul, oleh Rasul Paulus, dan juga saya kira oleh para rasul untuk boleh menetapkan siapa yang dapat menjadi seorang penatua ataupun seorang diaken. Dan di sisi yang lain kita juga belajar dari tulisan Rasul Paulus kepada Timotius dan Titus mengenai apa yang disebut sebagai etika yang positif. Nah, jadi dalam surat Timotius dan juga surat kepada Titus atau dalam surat-surat pastoral, Rasul Paulus mengedepankan pentingnya orang-orang percaya untuk hidup bukan hanya menjauhi larangan-larangan atau hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan Tuhan. Artinya orang percaya tidak seharusnya fokus hanya kepada tidak melakukan hal-hal yang Tuhan larang, tetapi orang percaya harus melakukan hukum positif, artinya melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, di dalam surat pastoral kita melihat penekanan tersebut. Dan di sisi yang lain, dalam surat pastoral kita mendapati juga sebuah pelajaran yang sangat penting mengenai apa yang disebut sebagai pastoral bagi Timotius. Nah, kita belajar bahwa Paulus memberikan kesempatan ataupun mendorong Timotius supaya dia tetap berani walaupun dia muda. Nah, pokok ajaran ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita belajar dari surat Timotius bahwa ternyata Tuhan bisa memakai orang-orang muda, dan bahkan Rasul Paulus mendorong orang muda untuk belajar berkiprah di dalam pelayanan, dan Rasul Paulus menempatkan Timotius bukan hanya sebagai anak rohaninya tapi rekan sekerjanya. Nah, itulah yang kita lihat dalam surat Timotius, bagaimana Paulus dia mengerjakan tugas kepemimpinan, mempersiapkan anak muda seperti Timotius untuk pelayanan. Tentu hal ini tidak berarti bahwa kita boleh serampangan dalam mempersiapkan pemimpin, sekedar orang-orang muda lantas dia nggak jadi pemimpin. Tentu bukan itu poin utama dari apa yang Rasul Paulus lakukan. Yang Rasul Paulus lakukan adalah dia melihat orang-orang yang terpanggil, yang diberikan oleh Tuhan panggilan khusus menjadi pemimpin, dan walaupun orang ini masih muda, tetapi Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan memanggil dia, dan Rasul Paulus berani untuk memperlengkapi, bahkan mempercayakan tugas-tugas kepemimpinan kepada orang-orang ini. Nah, itulah hal-hal yang kita bisa pelajari di dalam surat-surat pastoral, dan saya berharap surat-surat pastoral ini boleh menolong kita mengerti bagaimana pemikiran Rasul Paulus mengenai gereja, mengenai juga kepemimpinan. Nah, saya berdoa keseluruhan pelajaran kita mengenai memahami perjanjian baru, khususnya memahami surat-surat Paulus, boleh menjadi berkat. Kita dapat memahami lebih dalam, mengerti bagaimana surat-surat Paulus beserta dengan pokok-pokok teologi di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pendengar yang sudah belajar firman Tuhan dengan tekun. Amin.